Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nazal Al-Quran bil-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbina ala dinika. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang kelima. Terjemahannya melindungi kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi setan itu siksa neraka yang menyala-nyala. Maha Bela Allah yang Maha Agung. Surah Al-Mulk ayat yang kelima. Bapak Ibu yang kita hormati, dari awal nama surat ini sudah menunjukkan kekuasaan, ya, surat kekuasaan Al-Mulk, Malikul Mulk, yang maha berkuasa di genggamannya. Kemudian Allah ucapkan, Allah katakan, Tabarakalladzii biyadihil mulk. Maha suci Allah, di tangannya lah kekuasaan, biyadihil mulk. Lalu ditunjukkan lagi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Lalu diperlihatkan kekuasaannya itu dengan diciptakannya kematian, diciptakan kehidupan. Dan ini Allah ingatkan di sini, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah perlihatkan kekuasaannya dengan menciptakan kematian dan kehidupan. Lalu apalagi dengan kekuasaan, wa huwal aziz. Allah itu maha perkasa. Lalu kita ditantang dengan Allah mengungkapkan alladzi khalaqas
menciptakan 7 lapis langit atau 7 langit berlapis-lapis. Lalu disuruh kita untuk melihat ada nggak cacat di situ. Coba lihat langit yang sudah kami ciptakan berlapis-lapis itu. Ada cacat dan ada retak, ada yang sumping. Kalau sudah cukup satu kali, berkali-kali Allah tantang manusia itu, summa basara, balik, ulangilah dari telitilah langit itu, ya kan? Berulang-ulang. Apa kamu menemukan cacat sedikit pun di situ? Itu semuanya Bapak Ibu, Allah ingin perlihatkan kepada kita tentang kekuasaannya. Nah, sekarang ayat yang kelima, Allah lihatkan lagi kekuasaannya dengan zayyana as-samaa dunya. Tadi langit itu kan 7 lapis. Ada yang memahami lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, keempat, kelima, sampai ke 7 kan. Dari lapis 1 yang kita lihat itu yang disebut dengan sama dunia, langit dunia. Nah, yang kita lihat ini sebenarnya ada batas kita, ya kita sangka itu langit, padahal di atasnya masih ada lagi kan. Awan-awan yang ada itu ternyata kalau kita naik pesawat, awan itu rendah dan pesawatnya itu berada di atas itu lagi berapa kaki, 30.000 kaki, harus ke atas lagi, ya. Nah, lalu Allah katakan kami hiasilah langit itu dengan bintang-bintang. Bintangnya berapa? Manusia punya bintang 4 saja sudah luar biasa, merasa hebat. Baru sampai bintang. Allah punya jutaan bintang, tapi tak merasa kalau Allah itu punya kekuasaan. Makanya di situ diperlihatkan sebenarnya. Dengan Allah mengatakan kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. 2 fungsinya situ, satu sebagai perhiasan, jadi indah. Jadi Allah itu indah, menciptakan bintang untuk keindahan. Yang kedua fungsinya adalah untuk melempar lisyayatin. Di situ tidak disebut jin ya, tapi setan. Apa bedanya jin dengan setan? Setan, karena jin itu ada yang kafir, ada yang beriman. Sama dengan manusia. Manusia ada yang kafir, ada yang beriman. Manusia yang kafir, jin yang kafir, itulah setan. Ya, makanya ada minal jin nanti wanas. Jadi ada setan itu kan yang waswasil khannas, gitu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan yang buruk dari kelompok jin dan kelompok manusia. Jadi yang membisikkan yang buruk-buruk dari manusia itu namanya setan. Yang membisikkan yang buruk-buruk dari jin namanya setan. Nah, sekarang berarti setan di situ adalah makhluk dari kelompok jin yang kafirnya, yang mencuri-curi berita-berita dari langit, ya kan? Akhirnya dilempar dengan bintang, ya kan? Nah, maka dari itu Allah ingin memperlihatkan sebenarnya kekuasaannya melalui penciptaan bintang. Makanya dalam surat An-Najm
itu surat bintang, wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Dulu ada kajian kita Bapak Ibu, kalau Allah bersumpah dengan menggunakan makhluk, apakah wasamani wal ardi, tidak, wasamsi, nah itu berarti makhluk itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang hebat, maka perlu kita memperhatikannya. Nah sekarang Allah juga menggunakan demi bintang apabila dia tenggelam. Makanya kadang-kadang kita itu malam-malam kalau buminya lagi gelap, di atasnya lagi berbintang, itu kan nampak keindahan, ya kan? Maka saya coba mengambil langit tadi berbintang, ya, ternyata betul indah. Jadi langit itu dikasih bintang sebagai hiasan. Makanya misalnya langit dibuat manusia pun langit-langit ya tidak, kalau ibu itu dibuat juga hiasan pakai awan. Nah, saya ada tiga kepala ibu, ada awan, ada burung yang terbang, gitu ya. Itu tandanya memang manusia itu suka yang indah. Yang kedua, di sini diperlihatkan kekuasaan, yaitu Allah menggunakan bintang untuk melempar setan. Ya. Mungkin itu diantaranya nampak bintang-bintang berjatuhan, kayak meteor, ya, dimanfaatkan untuk. Nah, kalau di situ berarti ada di situ keindahan dan ada di situ kekuasaan. Nah, saya rasa ini salah satu simbol yang diambil oleh manusia sehingga bintang itu dimanfaatkan untuk menunjukkan, ya kan, kekuasaan. Ada di Indonesia bintang 5, yang dapat bintang 5 di Indonesia dua. Satu Sudirman, yang kedua Nasution. Pak Harto bintang B, bintang 5. Nah, kalau menurut aku, kalau bintang 5 masih lumayan Pak. Yang tak boleh itu bintang 7. Kalau bintang 7 itu pusing dulu, ya kan? Ada ormas yang mengambil bintang 9 bintang NU, ya kan? Jadi lambangnya itu 9. Kalau Muhammadiyah dia tidak ambil bintang, tapi apa namanya? Matahari, ya kan? Jadi ini simbol-simbol sebenarnya Bapak Ibu, ya kan? Jadi bintang itu indah dan kekuatan. Makanya ketika orang dapat bintang, saya coba ambil di sini ada bintang. Kalau datang kasihku yang punya bintang 3, bintang AP, itu wah sekali, ya kan? Kan bintang AP itu tak banyak anak di Indonesia. Ya. Ada yang punya jabatan, ada yang tidak punya jabatan, ya kan? Nah ini di sini Allah sebenarnya Bapak Ibu ingin memperlihatkan kekuasaannya, ya kan? Jadi pembahasan ini sebenarnya adalah bagaimana ketika kita melihat bintang-bintang sebagai perhiasan, bintang-bintang digunakan sebagai alat misil untuk mengusir setan. Itu sebenarnya adalah bagian dari kekuasaan Allah, ya kan? Nah, di setan itu, bapak-bapak itu mencuri-curi berita nanti disebar ke manusia yang berkolaborasi dengan setan, padahal pengetahuannya cuma sedikit. Nah, kadang-kadang kita percaya
informasi, lalu dipercayai dia akan tahu ini. Ya. Makanya banyak dikunci oleh Allah bahwa manusia itu tidak tahu apa-apa. Ya. Apa yang akan terjadi? Ahli nujum, ahli ramal, coba yang akan datang. Ya. Dulu siapa yang populer perempuan yang selalu ramal apa? Nanti begini. Malah sampai beramal kamu tidak cocok hidup di akhir. Kan ada seperti itu. Nah, meninggal mama Lorek itu karena dia salah guna. Padahal bintang itu gunanya untuk melihat bagaimana kekuasaan Allah, ya kan? Yang dulu digunakan sebagai alat melempar jin, yang dalam hal ini adalah setan yang mencuri rahasia-rahasia langit. Ya. Para mufassir menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan rahasia-rahasia dari langit itu. Dalam konteks Islam sering merujuk pada hal-hal yang diketahui oleh Allah, ya, yang tidak semuanya diungkap untuk manusia. Nah, ini tiba-tibanya mencari hal-hal yang baik, dia bisa tahu yang apa yang akan terjadi. Itu kan padahal yang akan terjadi tidak ada manusia yang tahu. Wa ma tadri nafsu bi ardin tamut, wa ma tadri nafsu madza taksibu wa da. Tidak ada manusia yang tahu kapan dia akan mati. Tidak ada yang manusia yang tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, itu yang tiap tahun di Sumatera Barat itu di Depo apa kemana namanya Mega, ya kan? Mega apa? Mega Trust. Ya. Dulu hebohnya Megawati, ya, sekarang Mega Trust. Nah, itu banyak lagi saya tahu. Ini possible, ya kan? Kepala saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Saya ketemu dengan orang Jepang, ketemu dengan orang Turki. Itu saya pulang dari Jogja di Jakarta sambil menunggu pesawat ke Padang. Itu di sebelah saya orang Jepang dan orang Turki. Saya coba ngomong dengan orang Turki ini, Pak. Tanya ke Inggris, nah, ya, pandai bahasa Inggris. Tanya, ayo where you from? Turki. Padang. Pandai seminar ya. Kenapa boleh hidup di Padang? Kiranya dia menanam alat detection of earthquake, alat deteksi gempa, supaya nanti gempa datang bisa dideteksi. Nah, kemudian dilihatnya proposalnya, Pak. Kalau salah saya 89 berapa skala Richter akan terjadi. Kalau Mega Trust itu pada skala apa? 10. Nah, itu kan kalau taruh Indonesia. Saya tanya begini, ayo Muslim, nah orang Islam kan Turki kan? Ya, ini Islam. Bagaimana pendapat Anda tentang surat Luqman ayat 34 katanya gitu? Dalam surat Luqman ayat 34 itu ada yang disitu mengatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghaddan. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan terjadi. Nah, disitulah dia mengatakan, this is the prediction only. Kami tanya punya ilmu tentang pergempaan, lalu yang prediksi, Pak, dengan ilmunya. Nah, orang kalau tapi itu mana punya tanah tapi lawi
Ya bolehlah bapak-bapak ibu karena yang bagus saja dulu lah kan. Nanti kita pelajari saja bagaimana supaya orang mau tentu perangai semakin dekat dengan Allah. Ya. Itu yang penting. Maka itu setan tadi itu mencuri-curi hal-hal yang gaib itu, ya kan? Tentang alam, tentang apa yang akan terjadi, ya kan? Sebenarnya itu di luar gangguan manusia. Jadi manusia ini Pak, jangankan bintangnya 4, bintang 5. Karena bintang 5 pun disamakan bagi bawah Alalingga, ya kan? Alalingga waktu lagi orang bintang 5 kategori ini bintang 7 aja pusing, ya kan? Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, setan itu ingin mendapatkan rahasia-rahasia kekuasaan dan kekuatan, sehingga itu yang digunakannya kepada manusia. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, Buya Hamka menggambarkan dengan pembicaraan langit, kemudian ditantang untuk mengobservasi langit. Coba cari kelemahan. Ya, apakah ada yang sumping, apakah ada yang retak, apakah ada yang tidak sempurna. Itu kan menunjukkan tantangan kepada manusia. Allah memperlihatkan kekuasaannya. Ini menggambarkan keagungan Allah, lalu menciptakan alam. Bintang-bintang tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan, tapi juga sebagai peringatan tentang alam gaib dan perlindungan, ya, dari kekuatan jahat, yaitu setan. Maka itu kata Buya Hamka, gambaran dari Allah itu adalah sebagai bentuk keseimbangan antara keindahan dengan kekuatan. Ada orang yang indah tapi tidak kuat, ada yang kuat tetapi tidak indah. Nah, sekarang digabungkan antara keindahan dengan kekuatan. Itu poin penting menurut Buya Hamka. Profesor Preska mengatakan manusia tentang keterbatasan mereka terbatas, ilmu terbatas, kekuatan terbatas. Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan penciptaan alam. Ya, satu di antaranya adalah langit yang dihiasi dengan bintang. Dan itu langit yang pertama, ya. Langit dunia dan sama dunia. Kebayang nggak kira-kira kakinya para langit 7 lagi kan? Nah, belum ada yang sampai meneliti sampai ke situ. Tapi Nabi Muhammad pernah melewati sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, di situ kan diperlihatkan sebenarnya, ya kan? Penyebutan bintang-bintang kata Profesor adalah ajakan bagi manusia untuk merenungkan keteraturan kosmos. Nah, berarti indah itu teratur, ya kan? Ini menggambarkan kekuatan Allah yang ditunjukkan terhadap perlindungan. Itu juga waktu ayat-ayat dulu diturunkan, dicari-cari informasi oleh jin, oleh setan. Nah, itu yang dilindungi oleh Allah. Nahnu nazzalna, kami yang menurunkan, kami pula yang memelihara. Di Al-Quran itu terpelihara. Bapak Ibu, kita lihat poin pentingnya. Satu, dengan melihat langit, melihat bintang di malam hari itu terasa betul bagaimana keagungan ciptaan Allah. Ketika kita keluar, kan yang paling dekat dengan kita itu sebenarnya kan langit. Kamasnya pasti ada. Jadi tidak perlu jauh-jauh mencari kekuasaan Allah. Kalau kekuasaan sudah membawa, ya itu silangit. Jadi setiap hari itu kita terhubung dengan Allah, dengan ciptaannya. Jadi saya kata
termasuk adalah bagaimana kekuasaan Allah. Maka itu salah satu yang perlu kita lakukan itu adalah selalu terhubung dengan Allah melalui ciptaannya. Yang kedua, peran bintang di situ. Bukan peran bintang. Ini nama bahayanya orang-orang berbintang kalau sudah berkurang itu jadi susah. Jadi peran bintang sebagai perhiasan menunjukkan keindahan dan keteraturan. Nah, kemudian sebagai kekuatan untuk melempar setan. Itu poin pentingnya. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, yang mengajak kita sebenarnya bertafakur, berpikir sehingga kita ketemu dengan kekuasaan Allah di situ. Maka Buya Hamka dan Presiden tadi mengingatkan ini bagian dari di samping keindahan itu ada kekuatan. Nah, sekarang lebih percaya orang dengan benda langit itu Pak, daripada Allahnya. Itu yang terjadi kesyirikan. Terkagum-kagum melihat bintangnya, tapi tidak terkagum-kagum melihat pencipta. Padahal Allah menciptakan langit, menciptakan bintang itu untuk memperlihatkan kekuasaannya, bukan kehebatan bintangnya. Ya kan? Bintang itu digunakan sebagai alat untuk perhiasan. Berarti kan aksesoris saja Pak. Ya, orang terkagum-kagum dengan aksesoris, terkagum-kagum dengan fungsinya. Yo indah. Padahal harusnya sampai kepada yang menciptakan. Maka itu ada orang yang terjebak berbuat syirik melalui bintang. Iya kan? Pamannya Bapak Ibu, dia mempercayai ini hujan ini terjadi karena bintang itu begini, ini terjadi karena begini. Dia percaya itu Pak. Jadi pergerakan bintang itu bagian akan mendatangkan rezeki, akan mendatangkan ini. Kalau begitu bintang Pak, pokok akan terjadi. Jadi kadang-kadang seolah-olah bintang itu yang menjadi penentu nasib, keberuntungan. Ya kan? Jadi mempercayai bahwa bintang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hidup manusia. Makanya dulu orang-orang syirik itu, orang kafir Quraisy banyak menggunakan. Kalau kita sekarang ini hanya menggunakan sebagai beda-beda langit itu sebagai penunjuk arah. Kalau orang Karawi kan alat yang digunakan untuk menunjukkan arahnya kemana, itu beda-beda langit itu. Kalau gini, aku minta arahnya kembali, arahnya kembali. Kalau gini lah pakai kompas kan, lah pakai GPS. Ya. Jadi itu. Yang kedua, bintang itu digunakan dalam praktek perdukunan Pak. Jadi ada ramalan-ramalan, ya kan? Jika seseorang menggunakan pergerakan bintang atau planet sebagai dasar untuk meramal masa depan, meminta keberuntungan atau mengetahui nasib, itu melalui ya bintang-bintang. Dulu tahun berapa? Tahun 90-an itu pada dulu zodiak. Apa kata zodiakmu hari ini? Ada nggak? Asmara Ambar. Ada tuh. Ada kalanya ini. Ada apa lagi? Scorpio kan? Ada Leo. Kan dulu tuh baca-baca apa kata bintangmu hari ini. Ternyata itu bagian dari kesirikan.
yang masih tapi tidak di majalah ya. Kadang-kadang dibuat dengan baju Pak. Kalau lahir Agus, nah, itu bintang apa tuh? Gitu, bukan Leo. Leo ya. Nah, jadi bapak atau ayah lahir Agus itu dianggap ayah perkasa. Masih dikaitkan seperti itu. Nah, itu bagian dari kesedihan Pak. Ya kan? Apalagi praktek menyembah. Ada namanya lulus sobiin. Itu penyembah bintang. Kalau majusi penyembah api. Tapi ketika masa Nabi Sulaiman ada yang menyembah matahari. Itu. Jadi ada yang digunakan itu yang disembah mereka. Penyembah bulan, penyembah matahari, penyembah bintang, ya kan? Penyembah api, penyembah batu. Padahal seluruh bintang-bintang yang ada ini ciptaan Allah. Ya kan? Di situ dengan kalimat tadi dimulai dengan Tabarakalladzii biyadihil mulk itu kekuasaan, bahwa ala kulli syai'in qadir, kekuasaan juga, wa huwal azizul ghafur, kekuasaan juga. Nah, lalu kekuasaan itu dibawa oleh Allah. Coba kamu perhatikan langit, dari langit itu nampak kekuasaan Allah. Lalu Allah membawa kita, coba perhatikan bintang-bintang sehingga ketemu nanti, ya kan, dengan kekuasaan Allah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita ini dibawa untuk memahami, menyadarkan diri kita bahwa Allah itu Maha berkuasa, ya kan? Nah, ya, bertambah selalu keyakinan kita, ya kan? Ini akan kita nanti akan berhadapan dengan Allah yang Maha berkuasa. Maka itu manfaatkanlah hidup ini untuk kepatuhan, ketaatan kepada Allah yang Maha berkuasa itu. Nah, itu yang poin pentingnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bertambah keyakinan kita sehingga ketika Allah nanti memanggil kita selalu, ya segera hadir memenuhi panggilan Allah yang Maha berkuasa itu. Nah, sekarang diperlihatkan kekuasaan itu dengan penciptaan bintang, sekaligus dibukakan rahasianya, gunanya sebagai perhiasan dan gunanya adalah sebagai alat untuk melempar setan. Gitu ya. Maka itu kagum kepada bintang tentu tidak melebihi kekaguman kepada Allah. Ya kan? Tidak perlu pula sampai menyembah bintang. Ya. Baik, itu materi kajian kita surat Al-Mulk ayat yang ke-5. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasallallahu wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Michael, Pak Yusuf.